Tampilan beda, fiturnya malah bertambah, nggak ada yang dikurangin sama sekali. Curiga harganya bukannya bertambah malah berkurang nih. Ini dia Chery C5. Yap, udah kalian lihat kalau dari segi tampilan udah bener-bener beda dibandingkan dengan Omoda 5 RZ tipe sebelumnya. Ini bener-bener mukanya ya, lihat dari bagian fascia depan udah nggak setripofobia yang dulu. Jadi wajik-wajiknya udah lebih minimalis, walaupun kesannya memang jadi nggak sementereng RZ sebelumnya. Udah ada branding Omoda di sini, tapi Chery memperkenalkannya dengan nama Chery C5 karena di Indonesia sendiri memang pertama kali diperkenalkan itu masih under Chery. Sementara secara brand global, Omoda itu bergabung dengan Jayco. Jadi masih ada kebingungan di Chery Indonesia sendiri mau dijual sebagai Chery atau sebagai Jayco. Tapi untuk saat ini brandingnya masih pakai Omoda walaupun namanya tetap Chery C5 karena alasan tersebut. Oke, selain grillnya yang udah berubah nggak setripofobia dulu atau trauma akan bolong-bolong, udah lebih mending. Sekarang lampunya jadi kayak Omoda E5, lebih minimalis, lebih lancip. Lampunya masih sama, proyektor di LED ya, dan velgnya desainnya berubah. Yang gue suka di perubahan dari Chery C5 ini adalah aksen merahnya udah nggak ada lagi. Jadi bener-bener minimalis, keren. Nggak serame desain yang sebelumnya. Sementara untuk profil bannya sendiri masih sama plek ketiplek 215 55 dengan lingkar 18 inci. Depan belakang masih pakai disc brake. Yang berbeda justru di suspensi bagian belakang itu udah pakai multi-link suspension. Belakangnya nggak usah kita bahas lebih lanjut karena yang berbeda cuma emblem C5-nya aja. Sisanya nggak ada yang beda. Paling cuma aksen-aksen merahnya aja yang hilang. Alhamdulillah akhirnya itu hilang. Sekarang kita bahas soal interiornya. Yang nggak ada perubahan sama sekali, jadi nggak perlu kita bahas. Yang berubah cuma di filter udaranya aja, ditambahin sekarang, dan udah ada Internet of Vehicle. Sementara dari desain, dari warna, dan sunroofnya masih biasa, belum panoramic sunroof sayangnya. Yaudah, kita langsung nyetir aja. Dan tambahan juga ya, ternyata di bagian interiornya, untuk penggunaan sun visor, juga lampu vanity mirrornya, itu pakai punyanya Omoda E5. Jadi udah mulai common parts, dari mulai lampu DRL depan sampai ke bagian interior udah mulai common parts sama Omoda E5. Dan untuk informasi ya, fakta menarik juga buat kalian, suspensi multilink ini sebelumnya udah digunakan di Omoda 5 GT, itu tuh yang overpowered banget mesinnya, sama Omoda E5 itu juga pakai multilink suspension. Nah, barulah dipakai di Chery C5 ini. Dan secara keseluruhan, rasa berkendaranya sama persis sih sama Omoda 5 RZ yang sebelumnya. Dari setir, akurasinya masih oke, feedbacknya lumayan. Dia ada beratnya sedikit, jadi tahu arah rodanya kemana, akurasinya juga oke. Dari sektor ngegas, ngerem juga masih sama aja. Tuh, masih responsif, untuk pengeremannya masih bisa kita takar dengan baik. Cara main remnya masih enak, empuk, dan masih bisa kita rasakan mau ngerem mendadak, mau ngerem halus, itu bisa kita lakukan di Chery C5 ini. Cuma yang paling berbeda adalah bantingannya, karena pakai multilink rear suspension di bagian belakang. Ketika belok, dia memang lebih stabil, rodanya nempel, keempat-empat rodanya berasa ya, lebih nempel ke tanah. Jadi ketika berbelok tajam dengan kecepatan tinggi, kita lebih pede di Chery C5 ini. Namun, karena dimensinya yang sama, persis sama dengan Omoda 5 RZ sebelumnya, body sway masih terasa. Jadi masih terasa limbung di bagian atas. Tapi it's okay, bantingannya lebih baik di Chery C5 ini. Kenyamanan meningkat. Lalu fitur yang baru di Chery C5 ini adanya penambahan idling start stop yang bisa kita kustomisasi sendiri di bagian head unit. Sebenarnya ngomongin head unit lagi juga nggak ada perubahan sama sekali soal ukuran. Dia masih sama, bentuknya juga masih sama, masih nyambung dengan speedometer, ukurannya persis, dan sudah tersedia Android Auto juga, Apple CarPlay secara wireless. Gak cuma itu aja, untuk ADAS-nya juga lebih lengkap karena sudah dilengkapi dengan traffic jam assist juga ya. Jadi dia bisa
pakai Intelligent Cruise Control dalam kecepatan rendah dan Intelligence Evasive Assist-nya juga. Jadi bisa menghindari kalau misalkan kita pindah jalur, ada truk atau ada obstacle di kiri kanan kita, Cherry C5 ini bakal jaga jarak dengan objek yang mendekati kita tersebut. Oke, penambahannya itu aja dari segi ADAS. Jadi makin komplit, bener-bener nggak ada yang dikurangin sama sekali, malah ditambahin. Tapi yang menggelitik gue adalah salah satu minus utama di Cherry Omoda 5RZ atau Cherry C5 sekarang adalah kursi baris belakangnya yang terasa claustrophobic, sempit. Itu nggak dibenerin di Cherry C5 ini, nggak ada update sama sekali. Nggak dikasih panoramic sunroof, bentuk kursinya juga sama-sama aja. Jadi bener-bener nggak ada yang berubah di kursi baris kedua, masih claustrophobic. Itu aja sih sayangnya. Dan tambahan lagi, soal kenyamanan yang berpengaruh juga di transmisinya, karena udah pakai transmisi dual clutch ya, 6 percepatan. Dia udah nggak selalu CVT memang, tapi oke sih. Berbicara mengenai mesinnya, Cherry C5 ini punya mesin 1500 turbo yang mengeluarkan tenaga sebesar 145 horsepower dengan torsi 230 Nm. Sebenarnya mirip-mirip sama Omoda 5 terdahulu. Oke, jadi itu dia beberapa pembaruan untuk Cherry C5 dibandingkan dengan Omoda 5RZ tipe terdahulu. Gimana menurut kalian? Harganya bakalan beneran setara aja atau malah berkurang? Atau malah bertambah? Kayaknya jarang pabrikan-pabrikan Cina malah nambahin harganya untuk mobil terbaru mereka. Oke, itu aja komentar di bagian bawah soal Cherry C5 ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah, siap dikirim.